Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Masih semangat? Harus tetap semangat. Jumpa lagi dengan Pak Helmi hari ini. Seperti biasa, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, marilah kita ikuti pembelajaran melalui video berikut ini. Di video kali ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 1, subtema 3, bersyukur atas keberagaman, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran ini sebagai berikut. Indonesia memiliki keberagaman adat istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu, tarian, dan yang lainnya. Kita perlu mensyukuri karena dapat menikmatinya. Makanan tradisional Indonesia membutuhkan waktu dalam mengolahnya. Pembuatnya pun harus ahli membuatnya. Kita akan belajar tentang seorang ibu pembuat dodol Betawi, makanan tradisional Betawi. Adik-adik yang hebat, karena materinya adalah menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks lisan, jadi kakak tidak menampilkan teks tulis atau visualnya ya. Nanti adik-adik mendengarkan setiap paragraf yang akan kakak bacakan. Kemudian identifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap paragraf. Lalu tuliskan hasilnya dalam bentuk peta pikiran. Judul bacaannya adalah Dodol Betawi Mak Salma. Siap ya? Kita mulai paragraf pertama. Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salma menerima banyak pesanan. Mak Salma adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya, ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir pletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Silahkan lengkapi gagasan pokok dan gagasan pendukungnya dari paragraf 1 tersebut. Kita lanjut paragraf kedua. Sudah sejak seminggu yang lalu, Mak Salma bekerja keras. Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol. Ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Biasanya, Mak Salma dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa, dan menumbuk beras ketan. Adonan dituang kawah, lalu diaduk hingga kental. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8 sampai 12 jam. Pembuatannya memang berat dan lama. Oleh karena itu, pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerja sama. Wah, ini di paragraf 2 mudah sekali adik-adik menemukan gagasan pokoknya. Silahkan dituliskan dalam bentuk peta pikiran. Kita lanjutkan paragraf ketiga. Untuk memenuhi pesanannya, Mak Salma selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Mak Salma ingin rezeki yang diperolehnya dari dodol Betawi tidak dirasakannya sendiri.
Mak Salma juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Ia ingin warga di sekitarnya juga ikut melestarikan makanan tradisional milik kampung sendiri. Dodol Betawi Mak Salma ikut melestarikan budaya, memupuk kerjasama, serta menjalin keakraban antar warga. Oke, silahkan dituliskan secara mandiri. Temukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya dari paragraf tersebut. Indonesia yang kaya akan keragaman budaya, suku, agama, dan kepercayaan juga memiliki ribuan jenis makanan tradisional. Makanan tradisional yang berasal dari berbagai suku bangsa di Indonesia juga merupakan bagian dari identitas bangsa kita. Berikut adalah beberapa contoh makanan khas daerah di negeri kita. Yang pertama ada sega jamblang atau nasi jamblang dalam bahasa Indonesia. Adalah makanan khas dari Cirebon, Jawa Barat. Nama jamblang berasal dari nama daerah di sebelah barat kota Cirebon. Kemudian ada nasi pecel, yaitu sarapan kesukaan masyarakat Madiun, Jawa Timur. Lalu ada lontong sayur. Ini mudah ditemui di Jakarta dan Jawa Barat sebagai menu sarapan favorit. Kemudian ada nasi kerawuk. Ini makanan khas kota Gresik yang terbuat dari campuran nasi dan daging sapi dengan kadar minyak yang cukup tinggi. Kemudian ada gudeg, atau dalam bahasa Jawa disebut sego gudeg, adalah makanan favorit di Yogyakarta. Pernahkah kamu mencoba salah satu makanan tradisional? Tentu pernah ya. Ayo ceritakan pengalamanmu dalam bentuk tulisan. Tulisanmu dapat memuat tempat kamu makan, asal makanan tradisional, bagaimana makanan dibuat, dan siapa yang sering makan makanan tersebut. Berikutnya, ingatkah kamu bahwa bunyi merambat memerlukan penghantar atau medium? Medium penghantar untuk perambatan bunyi dapat melalui udara, zat cair, dan benda padat. Tahukah kamu sifat-sifat bunyi yang lain? Ayo kita lakukan percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Tujuannya yaitu untuk membuktikan macam-macam bunyi pantul melalui percobaan terhadap bunyi benda-benda sederhana dalam ruangan. Alat dan bahannya meliputi piring kaca, piring plastik, gabus, 2 tabung kertas, beberapa buku, dan arloji yang berdetak. Langkah kerjanya, yang pertama, susunlah 2 baris buku dengan ketinggian yang sama. Lalu, letakkan tabung-tabung di atas buku dengan hati-hati. Kemudian, pegang arloji di telingamu. Dengar baik-baik untuk meyakinkan bahwa kamu mendengar bunyi detak arloji. Yang selanjutnya, letakkan arloji ke dalam salah satu tabung. Dengarkan dari ujung tabung yang lain. Apakah kamu dapat mendengar bunyi detakan jarum arloji? Dan yang terakhir, minta temanmu untuk memegang piring atau benda lain di ujung tabung yang lain. Berikutnya, dengarkan kembali apakah kamu dapat mendengar bunyi detakan jarum. Selanjutnya, jawab pertanyaan berdasarkan percobaan. Pertanyaan pertama, apa yang terjadi dengan gelombang bunyi pada tabung kedua jika kamu meletakkan piring kaca? Lalu pertanyaan yang kedua, ketika piring kaca diganti dengan gabus yang empuk, apa yang terjadi? Jelaskan. Dan yang terakhir, apa yang terjadi pada gelombang bunyi pada tabung pertama?
Demikian pembelajaran hari ini anak-anak. Mudah-mudahan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.